Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wan Fadila Adira dengan NIM 2305 Di sini saya akan menjelaskan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Pancasila sebagai ideologi negara berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara, yang mana terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila diambil dari nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang selama berabad-abad lamanya. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Selamat menyaksikan. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila dibuat untuk dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami sebagai paradigma yang berkembang pada saat dunia diliputi oleh kekacauan dan kondisi masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai-nilai persatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia. Akan tetapi, setelah berhasil mengusir para penjajah, bangsa Indonesia mulai mendapatkan tantangan dari dalam. Karena pada saat itu dilaksanakannya demokrasi parlementer, yang mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem inilah yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Pada saat itu, Persatuan Rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara komunis melalui pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan juga DITII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Lalu pada tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang membuat persatuan dan kesatuan bangsa mendapatkan tantangan yang lebih berat karena munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada tahun 1955, dilakukannya pemilihan umum yang paling demokratis. Akan tetapi, anggota konstituante yang tidak dapat menyusun undang-undang menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno melalui dekret presiden dan bukan pada kekuasaan rakyat membuat Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter yang mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, PKI, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Baiklah, langsung saja kita masuki perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan politik era demokratis terpimpin yang otoriter. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak tarik antara kekuatan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI di dalam era demokrasi terpimpin. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI mencapai titik puncak pada bulan September 1965, disusul dengan kudeta PKI yang gagal yang dikenal sebagai G30 SPKI. Gagalnya kudeta yang dilakukan membuat kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal sebagai Super Semar yang ditujukan kepada Soeharto untuk 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan
keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin, garis miring presiden, garis miring panglima tertinggi, garis miring pemimpin besar revolusi, garis miring mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, dan Presiden Soekarno pun kehilangan kekuasaannya. Dan akhirnya pada tahun 1967 MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 dan sekaligus mendudukkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Akhirnya pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto resmi diangkat menjadi Presiden Indonesia. Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai Orde Baru, yang pemeran utamanya adalah Angkatan Darat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Satu modal yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah rezim otoriter birokratis yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Akan tetapi, pada pemerintahan Orde Baru ini bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila melalui program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata mengecewakan karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Karena Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaannya, seperti diterapkannya demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintahan. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali atas lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pada saat itu juga dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia karena Presiden Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok atau disebut sebagai krisis ekonomi dan moneter di tahun 1977 sehingga mengakibatkan aksi besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.